satu tongkol ini bisa keluar 3 ini kayaknya ya. Ini akan bisa keluar 2 ya. Malah 3 ini. Jadi satu tongkol ini itu bisa keluar 3. Coba lihat nggak? Jadi kan aneh ini ya. 1, 2, 3 ini. Untuk satu tongkol ini. Sebentar ini juga mau keluar lagi nih. Tongkol baru ya. Jadi bisa jadi ini akan jadi 4 ini. Tapi kalau seandainya kita beli bibit yang asalan, bibit yang tidak bagus, lalu kita tanam nanti hasilnya bagus, itu merupakan suatu proses pembelajaran bagi kita ya, bahwa ternyata memang pupuk kita itu memang bagus ya. Artinya dengan bibit yang asalan saja, itu kita bisa menghasilkan yang maksimal. Ini bibitnya seperti ini saja ini. Ini sebenarnya bukan bibit ya, tapi adalah pakan burung ya sebenarnya, sebeli 5.000 perak ya. Nah di beberapa ini makanya saya seleksi ya, mana yang kira-kira mungkin bisa tumbuh ya. Ternyata hasil seleksi saya juga tidak begitu bagus juga ya, karena sebagian tumbuh, sebagian juga enggak ya. Nah tapi tidak apa-apa lah, biarkan aja. Nanti yang tidak tumbuh nanti kita akan bisa sulam ya, biarkan apa. Nah pada hari ini sebenarnya saya berniat untuk apa? Untuk mulai memberikan pemupukan ya. Kita akan pakai pupuk yang dulu pernah kita buat ya, pupuk vegetatif ya. Sebenarnya kalau pupuk bionuklir ini masih belum ya, mungkin sekitar seminggu lagi atau 10 hari lagi baru mungkin kita bisa pakai ya. Tapi kita manfaatkan saja dulu dengan pupuk vegetatif yang pernah saya buat ya beberapa waktu yang lalu. Tapi ini masih belum bionuklir ya. Tapi pupuk vegetatif yang saya racik sendiri waktu itu. Nah jadi seperti ini ya kondisi jagung saya yang kira 38 hari ya. Rata-rata jagung ini saya lihat tongkolnya lebih dari 1. Walaupun sebenarnya kita menggunakan bibit yang abal-abal kemarin itu ya, bibit asalan, tapi dia bisa tumbuh seperti ini ya. Nah coba kita review ya. Ini tanaman jagung, ini indukan apa? Ini induk utamanya ya. Induk utama ini pecah menjadi dua anakan ya. Nah seharusnya anakan ini dibuang ya, idealnya, karena diyakini mitos selama ini bahwa anakan ini tidak akan berbuah ya, dan itu malah akan mengganggu tanaman induk. Coba kita lihat di satu batang ini saja ya. Dan satu batang ini adalah tanaman induknya ya. Ini sudah akan keluar 2 tongkol ya. Ini udah hampir jadi tongkol ini ya, 2 tongkol. Jadi untuk sangat ini, nah anakannya ini yang 2 ini ya, kita lihat ya, ini kan juga keluar, ini udah mulai keluar ya, walaupun masih kecil ya, masih kecil, karena memang ini masih usia 38 hari. Dan ini pun juga anakan ini juga akan keluar tongkol ya. Nah jadi artinya bahwa kita sudah memecahkan mitos bahwa anakan dari jagung ini itu tidak akan berbuah ya. Ternyata akan berbuah ya. Kita akan coba lihat nanti ke hari 60 atau ke hari 65 nanti setelah ini akan panen ya, bagaimana nanti isinya ya. Nah hampir semua seperti itu ya. Kalau ini memang belum keluar ya. Nah tapi ini indukannya, ini indukan batang utama ini akan keluar 3 tongkol ini ya. Nah, jadi ini 1 tongkol, ini 2 tongkol, dan ini akan keluar tongkol lagi ya. Ini 3 tongkol ya. Walaupun dia punya anakan 1 ini ya. Nah, 1 anakannya ini memang belum berbuah ya. Belum keluar ini buahnya ya. Nah, coba kita lihat dari tanaman lain ya. Ini pun juga seperti itu ya. Ini 2 tongkol. Nah, ini udah hampir keluar 3 tongkol ya. Ini 1 tongkol di atas, ini akan keluar lagi tongkol yang di bawah, dan ini juga akan keluar lagi ya. Nah memang betul kalau seandainya tanaman ini ditanam berjarak, tidak serapat ini, mungkin memang pertumbuhannya jauh lebih maksimal daripada kalau kita tanam secara rapat seperti ini ya. Jadi satu planter bag ini sampai ada 4 atau 5 tanaman ya, sebenarnya sudah tidak benar ya. Nah coba kita lihat ini hanya 2 tanaman saya tanam ya. Nah ini kan agak jaraknya lebih tinggi ya. Nah ini pun
ini sudah mempunyai peluang untuk apa ini? Untuk 3 ini tongkolnya ya. Ini 1 kan keluar, ini 2, dan ini yang ketiga. Ini kita lihat nanti ini. Nah, rata-rata akan seperti itu semuanya. Ini pun juga demikian ya. Jadi ini juga ada 2 tongkol, rata-rata 2 tongkol semua keluar. Nah, coba kita lihat lagi tanaman yang di dalam ini. Nah, ini memang saya tanam satu batang ya. Karena yang anakannya ini masih saya sulam kemarin, itu masih belum besar. Tapi pertumbuhannya memang ya luar biasa bagus ya. Ini juga berpeluang akan keluar. Ya ini 2 tongkol ya, ini 2 tongkol, tidak 3 tongkol dia, belum ada tongkol yang lain ya. Nah, kita lihat yang apa ini, 1 tongkol memang, walaupun ini ada peluang lagi akan keluar 2 tongkol lagi ya. Kemudian di dalam ini pun juga demikian ya. Nah, walaupun kita tumbuh dalam kondisi rapat, nah ini pun juga akan berpeluang 3 tongkol ya. Nah, jadi ternyata walaupun kita tanam di tempat yang sederhana, walaupun tidak kita tanam di tanah langsung atau di dalam planter bag seperti ini dengan tanaman yang rapat sendiri, itu sebenarnya tidak begitu berpengaruh ya kepada proses pertumbuhan sebenarnya, selama nutrisi yang kita masukkan ke dalam planter bag ini, ke dalam tanah ini adalah mencukupi untuk dia tumbuh ya. Jadi bahkan anakannya yang selama ini dimitoskan tidak akan bisa berbuah, itu rata-rata ya bisa berbuah semua ya, rata-rata ini bisa berbuah. Ini juga walaupun ini agak kecil ya, karena terlindung dari teman-temannya dengan cahaya matahari ya, tapi juga akan berpeluang terpongkong 2 ya. Dan anakannya pun di sini juga telah mulai berbunga ya. Dia pasti akan keluar lagi ini ya, tongkol yang baru. Nah, seperti ini pun juga seperti itu ya. Jadi rata-rata seperti itu. Ini kan anakannya ada 2 ya. Anakannya pun juga keluar bunga, dan indukannya pun juga berpeluang untuk memiliki tongkol 3 ya. 1, 2, 3. Jadi tongkol yang di atas dulu yang dia apa ya. Nah, ini yang apa? Nah, memang idealnya setelah tanaman ini masuk pada fase vegetatif, harusnya bunganya ini dipotong ya, idealnya. Kenapa? Karena bunganya ini tidak ada gunanya lagi untuk apa? Untuk pertumbuhan dari tanaman ini. Malah kembang kuning ini akan mengurangi nutrisi yang akan masuk ke tanaman ini. Nah, tapi saya sayang untuk membuang bunganya seperti ini. Kenapa? Karena kami juga memelihara ini. Ini ada lebah ini ya, api cerana ya. Jadi kami juga memelihara lebahnya. Jadi lebah ini itu tiap pagi dia makan ini, mengisap madu dari sarang itu ini bunga dari jagung kita ini ya. Jadi biarkan saja. Jadi nanti ada keuntungan di samping tanaman kita tumbuh dengan baik, dan itu ada dimanfaatkan lagi oleh lebah ya, sebagai untuk kita pelihara lebah madu ya. Nah, jadi kira-kira demikian ya review jagung kita pada hari yang ke-38 ini ya. Jadi alhamdulillah rata-rata jagung ini bertongkol lebih dari 1 ya, walaupun kita gunakan bibit yang tidak bagus ya. Selama perawatannya dan proses pemberian pupuknya itu maksimal ya, kita bisa lakukan ya. Nah, sebenarnya pupuk yang saya gunakan itu ya hanya 2 ini saja ya. Pertama ini adalah pada fase vegetatif kita gunakan pupuk vegetatif bionuklir ini ya. Ini. Nah, ini saya sudah tambahkan lagi kemudian beberapa bayam atau apa ya. Tetap saya masukkan saja ke semari ya. Jadi untuk vegetatif dari 1 tong ini saya hanya menghabiskan segini ya, seperempat pun tidak habis ya untuk ini, untuk seluruh tanaman ini ya. Jadi lebih kurang sekitar ya tidak sampai 1 bulan ya, 20 hari ya penggunaan pupuk ini dengan luas lebih kurang sekitar 100 meter ini ya. Nah, kemudian setelah ini yang sering saya lakukan sekarang ini adalah untuk menggunakan pupuk vegetatif generatif dari bionuklir ini.
Nah, jadi ya ini mau agak banyak ya, agak sering saya berikan ya pernapasan generatif ini ya. Jadi dari 50 liter ini baru seperempat, separuh pun tidak habis ya, seperempat pun baru seperempat ya. Kita aduk lagi ini. Nah, jadi sebenarnya saya tidak gunakan pupuk yang lain ya, kecuali dua pupuk jenis pupuk cair ini ya. Jadi pupuk vegetatif bionuklir dan kemudian pupuk generatif bionuklir ya. Nah, kalau untuk masa generatif ini memang betul saya lebih sering menggunakan pupuk ini. Pokoknya 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu saya akan kocor itu ya pupuknya ya. Jadi takarannya itu adalah 1:5 atau 1:10 ya. Jadi 1 liter ini untuk 10 liter air ya. Kemudian kita kocor saja ini ke tanaman kita ini. Jadi masing-masing per liter ini saya kasih adalah 1 liter campurannya atau 2 liter ya per hari ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kemudian yang kelebihan ini, pupuk 2 ini di samping dia unsur vegetatif dan generatif dengan gunakan binuklir, inti utama itu saya lihat adalah harus kita masukkan yang namanya asam amino. Jadi kalau lihat kenapa pertumbuhannya memang seperti luar biasa seperti ini ya. Jadi ini saja 1 tongkol ini bisa keluar 3 ini kayaknya ya. Tapi ini akan jadi atau enggak ini. Jadi 1 liter tongkol ini kadang-kadang bisa keluar di 3 ini ya. Ini kan suatu pertumbuhan yang sebenarnya tidak normal sebenarnya dalam sebuah dalam sebuah pertumbuhan jagung ya. Seperti ini ya. Ini akan bisa keluar 2 ya. Malah 3 ini. Jadi 1 tongkol ini itu bisa keluar 3. Coba lihat nggak? Jadi kan aneh ini ya. 1, 2, 3 ini. Untuk 1 tongkol ini. Sebenarnya ini juga mau keluar lagi nih. Tongkol baru ya. Jadi bisa jadi ini akan jadi 4 ini. Nah, ini saya belum pernah menanam jagung yang modelnya seperti ini ya. Selama ini saya nanam jagung tidak pernah terjadi seperti ini ya. Nah, kita akan coba cari ini apa penyebabnya. Apakah memang pupuk bionuklir kita bagus itu memang sudah dari dulu sudah dinyatakan baik ya. Tapi dengan penambahan asam amino mungkin akan mempercepat proses ini akan terjadi ya. Proses pemicahan sel dengan pemampatan protein yang ada di asam amino itu akan membantu lebih cepat atau lebih meningkatkan hasil dari tanaman jagung kita ini. Nah, mungkin demikian saja review saya di hari ke-38 ya. Mudah-mudahan di hari ke-60 nanti sekitar 20 atau 25 hari lagi mudah-mudahan ini semua udah panen ya. Jadi artinya kita akan bisa menyelesaikan proses pemanen ini adalah kurang dari 70 hari ya. Dan mudah-mudahan bisa 60 hari saja ya. Artinya 2 bulan kita sudah bisa panen ini. Nah, jadi dari proses uji coba ini nanti akan kita coba aplikasikan nanti ke lahan benaran ya. Ini kan lahan uji coba ya. Itu saya gunakan planter bag. Mudah-mudahan tahun depan lahan saya yang ada di daerah Bogor sana itu bisa kita bisa garap lebih cepat. Mungkin kita akan coba aplikasikan langsung ke tanaman itu ya. Dan mungkin doakan kita segera bisa dapat melakukan proses itu dengan cepat ya. Mungkin demikian saja, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.